Halo adik-adik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Nabila. Di sini, Kak Nabila mau ngajak kalian nih untuk mengenal apa aja sih bagian-bagian rumah itu. Tapi sebelum kita mengenal bagian-bagian rumah, Kak Nabila mau tanya nih, apa sih rumah itu ya adik-adik? Nah, jadi rumah itu adalah sebuah bangunan yang dijadikan untuk tempat kita tinggal, tempat kita untuk beristirahat, tempat kita untuk berkumpul bersama ayah dan bunda. Nah, sekarang Kak Nabila mau tanya nih, pada rumah di samping Kak Nabila ini ada bagian-bagian rumah apa saja sih kira-kira ya? Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada gambar apa nih? Yang pertama ada gambar atap rumah. Siapa yang tahu apa sih fungsi atap rumah? Jadi, fungsi dari atap rumah adalah untuk melindungi kita dari panasnya sinar matahari dan agar kita tidak kehujanan. Jadi, kita bisa lebih merasa aman ada di dalam rumah. Yang kedua adalah pintu rumah. Fungsinya adalah supaya kita bisa keluar dan masuk rumah dengan mudah. Selain itu, agar rumah kita terhindar dari pencuri dengan cara mengunci pintu dengan benar. Dan yang terakhir adalah jendela. Fungsinya adalah supaya cahaya dari sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah, sehingga rumah kita menjadi terang. Nah, setelah kita belajar tentang bagian luar rumah, sekarang ikut Kak Nabila masuk yuk ke dalam rumah. Tapi sebelumnya kita harus ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Sebelum kita masuk pada ruangan yang pertama, Kak Nabila mau tanya nih, ruangan apa ya kira-kira yang biasanya dibuat duduk oleh para tamu yang datang ke rumah kita? Ruangan apa ya itu adik-adik? Jawabannya adalah ruang tamu. Sekarang Kak Nabila mau tanya, biasanya di ruang tamu tuh ada benda apa aja sih adik-adik? Kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada kursi, yang kedua ada meja, yang ketiga ada vas bunga atau figurat, ataupun hiasan-hiasan lainnya. Nah, untuk ruangan selanjutnya, ini adalah ruangan yang biasanya dibuat untuk berkumpul bersama keluarga, untuk menonton televisi, untuk bermain bersama. Ada yang tahu tidak ini ruangan apa? Jadi, ini adalah ruang keluarga yang biasanya di dalamnya ada kursi, ada meja, lalu ada televisi, ada lemari, dan lain sebagainya. Aduh, Kak Nabila lapar nih. Kak Nabila ingin memasak sesuatu. Kira-kira Kak Nabila harus pergi kemana ya jika ingin memasak sesuatu makanan? Benar sekali. Jadi Kak Nabila harus pergi ke dapur untuk memasak sesuatu makanan. Biasanya di dapur ada apa aja ya adik-adik? Di dapur biasanya ada kompor, ada kulkas, ada tempat untuk mencuci piring, dan masih banyak lagi barang-barang yang ada di sana. Setelah memasak di dapur, Kak Nabila harus makan di mana ya adik-adik? Benar sekali, Kak Nabila harus makan di ruang makan, yang biasanya di sana terdapat kursi, meja, dan tempat minum atau dispenser. Kak Nabila mengantuk sekali nih adik-adik. Kak Nabila ingin tidur. Kira-kira kalau kita tidur kita harus pergi kemana ya? Jadi kalau adik-adik mengantuk, kita
kita harus pergi ke kamar tidur, yang di sana terdapat tempat tidur yang empuk sekali. Ada lemari untuk menyimpan pakaian dan ada meja untuk kita belajar. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah adik-adik, Kak Nabila sudah bangun nih sekarang. Saatnya kita untuk mandi. Nah, di kamar mandi ini ada apa aja sih kira-kira? Jadi di kamar mandi ada bak mandi, ada WC, dan ada tempat untuk menyimpan handuk. Dan yang terakhir adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan kendaraan seperti mobil, seperti sepeda maupun sepeda motor. Ayo, ruangan apa nih? Betul, jadi ruangan ini adalah garasi yang dimana kita bisa menyimpan mobil ataupun sepeda. Wah, ternyata adik-adik hebat ya, bisa menyebutkan semua bagian-bagian yang ada di rumah. Pesan Kak Nabila, kalian jangan lupa untuk rajin ya membersihkan rumah agar rumah kita tetap terlihat indah dan bersih. Kak Nabila pamit undur diri dulu ya. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.